Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kerana Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, membantu kami Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Tuhan ampunlah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ibu langsung aja masuk ke share screen-nya ya. Nanti menata nanti agak lama. Internetnya pun agak kurang bagus. Padahal ini ibu sudah pakai hotspot. Oke, nampak di layar ya? Nampak di layar ya sayang? Oke, kita di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Ya, bidang studi ilmu pengetahuan sosial IPS kita hari ini. Nanti SBK yang kedua, SBK-nya nanti lihat dari LKMU PR-nya. Ya. Oke. Untuk IPS-nya itu terdapat dari PB1 dan PB5. Nah, yang kau perhatikan PB1 dan PB5. Mungkin kau bingung yang mana IPS-nya, yang mana bahasa Indonesia-nya. PB1 itu mengandung 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS-nya. Ya. Oke. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nampak ya? Nampak tulisannya ya? Iya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Ya, kalau sudah sosial budayanya mulai berkembang, maka terjadi nanti perubahan-perubahan pada perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Ya. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern, ya. Dari gimana ya? Dari zaman baholok ke zaman yang sekarang yang baru, dari tradisional ke modern. Ya, berarti di sini ada terjadi modernisasi, ya, kemajuan yang semakin menggunakan alat-alat canggih. Nah, itu dia di sini. Kita next ya. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru. Ya, di situ ada penemuan baru, ada listrik mengubah wajah dunia. Seperti penemuan listrik di situ ya, pembelajaran satunya ya. Ya. Oke. Yang kedua, penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Artinya budayanya semakin berkembang ya. Kalau zaman dahulu seperti ini sudah bisa seperti ini, seperti itu. Ada peralihan antara kedaerahan antara tradisional ke modern. Yang ketiga, penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Ya, segala sesuatu pasti ada yang negatif, pasti ada yang positif. Cuman di sini penemuan baru di Indonesia yang di situ adalah banyak untuk memudahkan kehidupan manusia, artinya membantu dalam kehidupan manusia. Seperti listrik lah contohnya, ya. Kan sangat membantu sekali kepada kehidupan kita ya. Oke, baik, kita next. Ini dia contohnya listrik. Semalam kalian sudah belajar mengenai senter ya. Iya, IPA-nya itu mengenai senter. Ya, komponen-komponen senter ada saklar, ada baterai, ada lampu bahlon, ya kan? Seperti itu. Ya, masih nampak ibu ini. Oke, jadi sekarang listrik sudah ditemukan. Nah, seperti inilah dia
apa namanya ini, kayak apanya gitu ya, yang untuk penyalurannya ke masyarakat. Ya, yang di atas ini dia bertegangan tinggi. Yang untuk masyarakat dia masuk yang tiangnya agak kecil, itu yang ada yang bisa kita lihat di jalan-jalan. Itu. Kalau dia bentuknya seperti yang besar ini jauh ini dari masyarakat. Ya, yang ada yang tiang yang agak pendek itu. Oke. Oke. Contohnya, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatannya sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ayo, siapa? Ayo. Sebelum ada listrik, berarti kita dulu menggunakan yang apalah ya, yang sederhana ya. Ayo, siapa bisa memberikan contohnya? Oke, Ibu yang memberikan contohnya. Sebelum ada listrik, kita memasak pakai kayu api, kayu bakar. Oh ya, kayu bakar, ya. Jadi sekarang udah ada listrik, kita menggunakan lampu, Bu. Iya, minyak lampu, minyak tanah ya. Udah sekarang setelah ada listrik, apa kita gunakan? Sudah menggunakan kompor listrik, sudah menggunakan rice cooker. Ya. Ada lagi, siapa lagi mau memberikan contoh? Satu aja, ayo, siapa aja? Ayo. Apa soalnya, Bu? Ya. Ayo. Soalnya apa, Bu? Apa nggak jelas Unike? Ada apa Unike? Kan nampaknya di screen share-nya. Kan nampak Unike? Ayo siapa? Gak ada yang bisa memberikan contoh. Oke, nanti ya. Kita next. Oke, setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Ya, siapa bisa memberikan contoh? Ayo. Yuk. Kok nggak berani ngomong? Nggak ada sistem marah-marah lagi di sini. Nggak ada sistem marah-marah. Dari dulu pun ibu nggak mau marah-marah. Ayo, siapa yang mau? Contohnya, waktu menyetrika, perhatikan orang tua menyetrika. Sekarang, mungkin kalian tidak pernah lagi melihat setrika yang pakai arang. Ya, kalian sekarang sudah melihat setrika yang pakai listrik. Gampang kali memakainya kan? Tinggal colokkan cep buat sapanya setrika, sudah. Kalau zaman dahulu sebelum ada listrik, itu arangnya itu dibakar dulu baru dimasukkan ke gosokan arang itu, baru dikipas-kipas lagi, dan itu pun abunya mau kena ke baju kita, akhirnya bajunya jadi kotor. Masih ada yang masih dapat itu? Kalau ibu dulu menggosok belum pakai listrik, masih pakai gosokan arang. Nah, itulah dia contohnya. Oke, kita next. Inilah dia zamannya dahulu, masih menggunakan lilin, ya, masih menggunakan lampu teplok. Ibu masih merasakan hal ini waktu ibu masih SD kelas 1, kelas 1, kelas 2. Ya, kelas 3 ibu udah pindah ke agak lumayan, baru menggunakan listrik, ya. Ibu masih merasakan ini, ya. Oke, nah, ini sebelum ada listrik, untuk penerangan, manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Siapa yang kenal lampu teplok? Masih ada yang kenal lampu teplok? Atau nggak ada lagi kenal? Lilin semua kenal, ya. Ibu pasti tahu, kalian lilin pasti kenal. Tapi mungkin lampu teplok nggak ada kenal lagi. Ya, masih menggunakan itu, masih menggunakan minyak tanah di dalamnya. Ya, oke. Terus yang selanjutnya, setelah listrik ditemukan, Albert Pasar Ibu, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Ya, berarti sudah menggunakan bola lampu. Ini dia bola lampu, lampu pijar.
lampu hanok, lampu sekarang udah makin banyak, lampu emergency sekarang sudah ada lampu emergency, artinya sudah semakin berkembang, ya. Ya, dari lilin teplok masuk ke lampu pijar, masuk ke lampu neon, masuk ke lampu emergency, apa lagi yang makin sekarang paling bagus? Emergency ya. Nah, itu dia ya. Jadi kita tinggal colokkan aja lampunya, pakai saklar. Saklar itu menghidupkan atau mematikan lampunya, saklarnya, ya. Nih, seperti ini dia. Oke, kita next. Itulah dia. Yang di bukumu itu halaman 7, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 7-nya. Nah, saya mau pendapat-pendapat kalian dulu, ya. Oke, sebelum ada listrik, tuliskan sebelum ada listrik. Terus apa lagi? Iya, setelah ada listrik. Sekarang kita perhatikan perbedaan antara sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Nah, sebelum ada listrik, ayo kasih tahu aja lah ya. Oke, nanti kebalikannya setelah ada listrik ya. Boleh dijawab ya. Yang pertama, malam hari akan gelap. Kenapa? Karena belum ada listrik. Kayak kalau pernah kalian lihat di daerah Papua sana. Daerah Papua sana belum ada listrik, yang perkampungan kali itu belum ada listriknya ya. Karena suami saya pernah tugas di sana, jadi orang itu enggak ada listriknya ya. Masih pedalaman sana. Orang itu menggunakan lilin atau lampu teplok. Jadi malam hari itu gelap banget ya. Gelap kali, enggak ada listriknya ya. Terus yang kedua, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Jadi kalau sudah gelap, manusia tidur. Nggak ada lagi kerjaannya. Karena apa? Karena gelap. Ya, karena gelap. Apalagi matanya nggak bisa nengok ya, nggak kayak mata kucing. Mata kucing bisa nengok yang gelap. Ya, iya Allah, tunggu sebentar. Udah ketahuan. Yang ketiga, belum tersedia banyak alat elektronika. Ya, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional, masih kedaerahan. Ya, tidak menggunakan jaringan sosial kayak sekarang. Menggunakan apa sekarang kita? Online, belanja online, pakai apa lagi nama-namanya itu? Pakai barcode, pakai GoPay, apa lagi? Nah, enggak seperti, masih sifat kedaerahan ini ya. Terus yang selanjutnya, mengisi bak air harus menggunakan banyak tenaga untuk menimba. Menimba namanya, menimba, mengambil pakai katrol dia, baru pakai ember kecil, baru ditaruh tali kan, ditaruhlah ke dalam air sumur itu, ya diambil airnya, ditarik seperti itu, ya yang katrol. Oke, setelah ada listrik, nah perbandingannya nampak ya, perbandingannya nampak ya kan Kesia? Oke, coba dulu bacakan sayang, yang pertama Kesia 6A. Malam hari tetap terang. Ya, lanjut. Beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam atau siang. Ya, next. Banyak tersedia alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, next. Mobilitas penduduk berjalan cepat. Next. Mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik. Iya, nampak. Iya. Jadi mengisi air lagi, tidak menimba lagi, menimba pakai tali ya. Kita tinggal mencolokkan, terlagi keluar airnya dari apanya itu ya. Terus apa lagi ya? Banyaknya tersedia alat-alat elektronika. Iya. Ya, ya. Banyak seperti ini, laptop udah banyak lah perkembangan sekarang yang terjadi. Oke, nanti ini ditulis di catatannya. Ya. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Karena di bukumu itu tidak ada jawabannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Biar kita next. Ada yang mau ditanya sayang? Tidak ada? Ya, jelas banget ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita next ke halaman 8. Perhatikan halaman 8-nya. Ya, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, sekarang kau lihat ke lingkunganmu. Beragam benda dan peralatan rumah tangga. Yang pertama, yang ini.
Perhatikan Ibu ini. Sebelum ada listrik, setrika arang. Ini ada dibuat contohnya. Terus kehidupan sosial, nah, di sini terjadi perubahan kehidupan sosial. Terus setelah ada listrik, ini dia. Setrika listrik, setrika listrik ada di sini. Di sini setrika arang. Ya, sebelum ada listrik, setrika arang. Setelah ada listrik, setrika listrik. Nah, siapa yang mau ngasih satu contohnya seperti ini, setrika arang di sini setrika listrik. Di sini apa? Di sini jadi apa? Seperti itu. Ayo. Kasih pendapat lah, kasih pendapat. Ayo. Sayang. Kalau di sekolah pun kalian saya suruh mengerjakannya itu. Nih. Ibu hanya memberikan contoh. Nah, sekarang pikirkan. Kalian yang saya tuntut kalian untuk memikirkannya. Nah, itu. Ayo. Bawa ke kehidupanmu sehari-hari. Lihat di rumahmu. Tadi pun kan sudah ada contohnya Ibu. Ayo, siapa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Nike, apa sayang? Sebelum kita jawab. Ayo, Nike. Ada yang lain? Lampu teplok. Nah, itu satu contohnya. Lampu teplok. Sebelum ada listrik. Jadi apa dia setelah ada listrik? Jadi bola lampu. Bola lampu listrik. Iya. Ayo, siapa lagi ngasih contohnya? Ayo. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Coba dilihat di rumahmu yang sudah masuk gudang. Yang sudah dimasukkan ke gudang adalah yang baru. Apa lagi? Mesin tik. Nah, kalau dulu mesin tik, tek. Sekarang jadi apa? Ayo. Mesin tik. Nggak ada yang kenal mesin tik lagi. Jadi apa sekarang? Ayo. Komputer dan laptop, Bu. Ya, mantap. Ada lagi? Nggak ada lagi yang mau jawab. Dan kayak nggak semangat. Ada lagi? Oke, baik. Kita jawab. Kita jawab. Ya, nampak di layarnya? Oke, setrika arang menjadi setrika listrik. Lampu minyak jadi lampu bahlon atau LED. Ya, dangdang. Dangdang jadi apa dia? Jadi rice cooker. Ya, dangdang memasak nasi bisa kan? Terus surat, biasanya pakai surat kita, sekarang sudah pakai ponsel atau telepon. Sapu. Menggunakan sapu dulu menyapu seperti ini, walaupun sekarang masih kita pakai ya, tapi sudah ada alat yang canggihnya seperti itu. Vacuum cleaner, ya vacuum kayak gitu itu. Iya. Ada lagi mau menambahkan? Mana tahu ada term yang di benaknya. Oh, ini lagi rupanya, Bu. Ayo silakan. Sayang, siapa lagi mau ngasih pendapatnya? Ada? Gak ada lagi? Iya, oke, kita next. Tadi udah tambahin mesin tik menjadi laptop dan komputer, ya. Kita next, ya. Kan nampaknya kursor Ibu di sini. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang kenal ini? Ini sudah di PB 5 kalau nggak salah ini. Ini nggak nampak ya? Ya, ini adalah si Thomas Alva Edison yang merupakan penemu lampu pijar. Ya, dengan penemuannya ini mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Nah, itu dia, ingat-ingat namanya ya, si Thomas Alva Edison. Dia gambarnya seperti itu. Mana PB5 ini? Iya, terang membaut, namanya enggak ada. Oh iya, di PB5. Perhatikan PB5 halaman 43. Masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison?
Di situ. Cuman fotonya nggak ada, ya. Di situ nggak nampak si Thomasnya yang mana. Nah, Ibu sekarang ambil fotonya. Yang ini dia si Thomas Alva Edison yang telah menemukan bola lampu pijar. Coba dulu PPB 1 tadi. Buku kita cuma 1 loh, itu harus bisa dikuasai. Kalau penemu listrik, bedakan ya. Penemu listrik itu siapa? Penemu listrik itu di PB1. Nggak ada Ibu buat apanya gambarnya ya. Si Michael Faraday. Itu tokoh penemu arus listrik. Bedakan. Arus listrik dulu ditemukan, baru ditemukan lampu pijar. Iya, lampu pijar itu menggunakan arus listrik. Iya. Nah, itu si Michael Faraday itu penemu arus listrik. Kalau lampu pijar si Thomas Alva Edison. Iya. Kita kan di tema 3 ini tokoh dan penemuan. Banyak nanti nama-nama penemu dan tokoh-tokoh penemunya siapa-siapa aja, ya. Banyak nanti di sini nampak, ya. Oke, kita next. Ini dia contohnya. Ini apa ini? Adalah smartphone. Ya, smartphone, ya. Nah, itu dia smartphone. Kadang sinyalnya enggak bagus. Oke, penemuan dalam bidang komunikasi, ya, yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Yang menemukan smartphone Ibu nggak tahu, nggak ada di sini dibuat ya. Ya, ini dia penemuan dalam bidang komunikasi, telepon, handphone, ya, yang bisa menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Oke, telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Iya ya, agak apa juga sinyalnya ya. Ya, jadi dengan ada handphone, ya, nggak ada lagi artinya jarak dan waktu. Ya, di mana aja pun kita sudah bisa ditelepon, di mana aja pun kita sudah bisa ngomong. Ya seperti inilah kita melakukan pelajaran PJJ seperti ini ya kan. Kita melakukan PJJ walaupun kamu ada di rumahmu di Siantar ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya kamu ada di Medan ini bisa. Ya, seperti itu. Walaupun kau di Kalimantan, kalau kita melakukan seperti ini bisa. Ya artinya tidak ada lagi arti jarak dan waktu. Ya. Oke, kita next. Berapa lembar lagi nih? Ini kok cepat kali. Ini pesawat. Udah nampak? Belum. Selanjutnya, penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, sepeda motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Ya, berarti di berbagai sektor ada penemuan-penemuan baru. Tadi yang pertama di telekomunikasi, komunikasi, sekarang bagian transportasi. Ya, penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Ya, dengan alat transportasi sekarang. Cuman sekarang kita masih di COVID-19 PPKM level 4 Pematang Siantar. Jadi tidak bisa jalan-jalan. Alat transportasinya pun semua dirumahkan. Ya, kebanyakan dirumahkan. Paling cuma 50% yang bisa jalan. Oke, kita next. Pengaruh kemajuan transportasi terhadap perkembangan sosial budaya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya? Inilah dia. Ya, kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi semakin maju. Ya, semakin maju, semakin berkembang. Ya, seperti pesawat terbang. Itu dia. Oke. Ini dia pesawat terbang yang sedang terbang di angkasa. Ya. Oke, alat transportasi pesawat terbang mampu menempuh jarak waktu dalam waktu cepat. Ya, kenapa? Karena dia dari atas. Langsung jalur dari atas. Cus, jadi nampak titiknya meluncur. Ya, jadi dekat dia. Bukan seperti jalur darat
ya, dan juga air. Ya, kalau darat dia kita mengikuti jalan. Ya, jalannya dari kiri ke kiri, belok-belok. Jadi menggunakan waktu yang lebih lama daripada pesawat. Dan juga kalau jalur air, kita berarti dari air. Mana airnya? Kita menyelusuri air, baru kita masuk ke tempat tujuan. Jauh berbeda dengan pesawat, karena dia langsung naik ke udara. Cus. Ya, dari sini ke Jakarta berapa jam ya, Bu? Ya? 1 jam ya, Bu Agama? Kalau dari sini naik pesawat ke Jakarta, 1 jam udah dapat. Iya, ya. Kalau kita dari Polonia sekarang, bukan Kuala Namu. Ya Allah. Kuala Namu ya, dari Kuala Namu ke Jakarta kita paling sekitar 1 jam sudah nyampe ke Jakarta. Ya, ya. Kalau alat transportasi darat itu 3 hari. Iya, itu dia. Kalau air Ibu nggak tahu, belum pernah Ibu naik kapal laut. Oke, kita next. Ayat tugasnya. Oke, tugasnya Ibu lihat, Ibu ambil dari halaman 46. Tugasnya, pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh bola lampu. Bola lampu itu apa pengaruhnya kepada masyarakat? Nah, itu yang kau jawab. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja buat. Oke. Terus yang kedua, bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut? Perhatikan alat-alatnya yang di bawahnya. Nah, itu dia. Setrika menjadi setrika arang menjadi setrika listrik. Bagaimana apanya? Istilahnya kayak penggunaannya lah, bagaimana perubahannya. Iya. Yang dulunya di sini kan agak susah dia. Dalam setrika arang, manusia zaman dahulu arangnya harus dibakar dulu, baru dimasukkan ke kekosongan arangnya ini, baru dikipas-kipas. Tapi setelah sudah ada setrika listrik, tinggal colok. Iya. Jadi perubahan di sini sangat cepat. Ya. Ini tradisional, ini sudah modern. Ya, yang disebut dengan modernisasi, ya, perubahan ke alat-alat penggunaan ke alat-alat yang canggih, itu dia modernisasi. Oke, itu tugasnya ya sayangnya, boleh di-screenshotkan. Nah, ayo cepat, jangan nanti tanya nanti, nggak bisa nanti dibuka apanya. Bu, halaman berapa tugasnya? Screenshotkan langsung, ya, 1 layar aja. Nah, yang mau yang mau kau ringkas, yang tadi itu aja, langsung ke gantian tadi. Udah siap, gitu aja mau kau ringkas. Jadi istilahnya videonya nggak kau lihat pun nggak apa-apa. Ya, karena kau sudah terlibat di sini, udah kau lihat apa yang terjadi kan. Kecuali yang tidak ikut Zoom, baru dilihatlah videonya apa tadi pelajarannya ya, baru bisa dilihatnya. Oke, baik, Ibu mau stop screen. Ada mau screenshot kan cepat-cepat. Karena Ibu juga pakai HP seperti ini, jadi Ibu tahu siapa yang apa ya. Ibu tahu. Oke, baik, Ibu stop. Ada lagi mau diapain materinya tadi? Internetnya kurang bagus. Ada lagi? Biar screenshot kalian cepat-cepat. Mana si gambar? Ada sini gambar? Nggak ada. Nah, ini nanti dibuat ini ya, penemu listrik dan penemu bola lampu pijar. Ditulis nanti catatannya itu, oke? Nah, ini nanti screenshotkan itu biar bisa kau ke catatanmu. Ayo cepat-cepat screenshotkan. Nanti nggak bolak-balik kau nanti membukanya lagi, ya. Oke, udah. Oke, 1 lagi. Ini ayo screenshotkan. Biar bisa nanti kau tinggal catat. Kan gampang kan screenshot SS. Ada lagi yang perlu? Ini nggak usah, ini nggak terlalu apa ini. Yang tadi itu yang paling penting. Ya. Ini nggak usah. Nah, ini sedikit aja nanti buat ya. Nanti screenshotkan aja nih pendahuluannya ya. Oke. Baik, Ibu stop. Ya, stop. Oke, waktu kita pun tinggal sedikit lagi. Oke. Iya. Bu senang melihat kalian ya, masih mau belajar ya. Masih mau semangat belajar. Walaupun sebenarnya Ibu nggak tahu kalian paham apa tidak. Itu. Ya, karena kadang Ibu perhatikan anak Ibu pun Zoom, asal ditengok iya aja. Yang ditanya gurunya nggak ngerti. Saya bingung, pernah saya perhatikan anak Ibu Zoom kayak mana. Ya ditengok-tengok aja gini. Ditanya dia nggak ngerti. Jadi nggak nyambung ke sininya. Jadi maksud saya, kalian itu jangan seperti itu. Kalian itu memperhatikan, menyimak apa yang diajarkan ya. Ya. Kalian udah jauh berbeda lah. Ya, kalian udah kelas 6.
Oke, baik. Ada lagi mau dipertanyakan? PR-nya ingat tadi cuma ada 2 itu, udah di-screenshot-kan tadi, ya. Kalau apa nanti lihat si Google, nggak apa-apa. Si Dinar kok terlambat ini, ya. Silakan nanti lihat di Google. Ya, jangan cuma main FF mabar saja kalian. Bisa main FF tapi ingat waktu, ya. Baik, kalau nggak ada lagi mau dipertanyakan, kita akan sudahi pembelajaran kita. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ngasih kesimpulan? Ya, kita tadi belajar apa? Pengaruh sosial budaya ya. Sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik ya. Sebelum ada lampu, setelah ada lampu. Tadi sudah ada. Oke. Oke, saya Ibu rasa cukup jelas ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baik kita akan akhiri dengan berdoa. Ya, kita berdoa. Masih sempat waktunya enggak ya, 1 menit lagi. Berdoa tahun Santo Yosef. Oke. Kita berdoa tahun Santo Yosef biar kita dilindungi. Santo Yosef, Bapa pelindung kita, ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Boleh mic-nya dibuka biar kuat-kuat kita mengucapkannya. Doa tahun Santo Yosef 2, ya. Salam penjaga sang penembus, suami perawan Maria yang Perawan Maria yang padamu Allah yang kepadamu Allah mempercayakan kepadamu yang menaruh kepercayaannya bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terhati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Oke, tetap semangat ya anak-anak Ibu ya. Makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Ya, jangan stres, Kerjakan PR-nya jangan stres dulu.